Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah Gerbang Xiao didirikan, sebagian besar pasukan di wilayah barat juga telah bergabung ke dalam Gerbang Xiao. Dalam waktu kurang dari sebulan, pasukan Gerbang Xiao telah menyebar ke seluruh wilayah barat. Semua kota besar dan kecil serta berbagai tambang semuanya telah menjadi milik Gerbang Xiao. Selain perekrutan para ahli yang terus-menerus, fondasi Gerbang Xiao dengan cepat tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Segala sesuatu di dalam Gerbang Xiao juga secara bertahap berada di jalur yang benar. Pada saat ini, tanpa diketahui semua orang, Xueyan diam-diam telah membawa dokter peri kecil dan yang lainnya kembali ke wilayah selatan. Kelompok Xueyan berjalan perlahan di jalanan kota liar kuno. Sekilas, arus manusia di kota itu tampak jauh lebih banyak dari biasanya. Hal ini terutama terjadi pada jumlah ahli tingkat tinggi. Xueyan, apakah kita pergi begitu saja? Di sampingnya, Beihua tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara. Jika kita benar-benar memberitahu mereka secara langsung, aku khawatir itu akan lebih merepotkan. Dengan cara ini, setidaknya mereka bisa tinggal dengan aman di wilayah barat. Xueyan berkata perlahan. Mengenai berita kepergian mereka, Xueyan tidak langsung memberitahu Long Bingshuang. Dia tahu bahwa begitu dia mengatakannya, tidak akan mudah bagi mereka untuk pergi. Meskipun agak menyesal, setidaknya itu bisa menyelamatkan mereka dari masalah. Di sampingnya, dokter peri kecil mendengarkan percakapan antara keduanya. Cahaya tersembunyi melintas di mata indahnya. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Silin di wilayah barat, Long Bingshuang sedang melihat kepingan giok di tangannya dengan ekspresi khawatir. Sejak Xueyan meninggalkan pegunungan Silin, kepingan giok ini telah mendarat di tangannya. Dia bahkan tahu bahwa Xueyan sedang menuju wilayah tengah. Semua ini telah diceritakan kepadanya oleh dokter peri kecil. Meskipun dia memiliki 1000 keluhan di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa Xueyan melakukan ini untuk kebaikannya, termasuk pendirian Gerbang Xiao. Tujuannya tetap untuk memastikan keselamatannya. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan dokter peri kecil, suku Heaven's Demon Phoenix sedang mengincarnya dengan penuh nafsu. Begitu dia muncul di wilayah tengah, kemungkinan besar dia akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Xueyan. Long Bingshuang secara alami dapat memahami bahwa Xueyan sedang memikirkannya, tetapi dia juga sama. Wilayah selatan, kota liar kuno. Melihat sekelompok besar orang yang terbang dari luar kota, Xueyan mengerutkan keningnya. Dia penasaran tentang apa yang telah terjadi di sini yang dapat menarik sekelompok besar ahli. Sialan, kenapa kolam petir void kosong? Tidak ada satupun sambaran petir yang tersisa di dalam. Apa yang terjadi? Benar-benar kacau. Ini belum pernah terjadi di kolam petir void sebelumnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tekanan spiritual di Gunung Abu-Abu? Siapa tahu. Meskipun aku tidak tahu ahli mana yang meninggalkannya, itu memang harta karun yang bagus. Namun, tekanan dari jiwa saja adalah sesuatu yang bahkan ahli transformasi asal hampir tidak dapat memahaminya. Orang-orang sepertimu dan aku bahkan tidak dapat melihatnya sekilas. Jadi bagaimana bisa kita memahaminya? Kelompok ahli yang telah kembali ke kota terus-menerus mengumpat. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan undangan kolam petir void. Sekarang, setelah kolam void terbuka, situasi di dalamnya mengejutkan semua orang. Kekuatan petir yang awalnya memenuhi langit telah hilang sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan situasinya, jelas bahwa ini disebabkan oleh seseorang. Ini membuat semua orang sangat marah, sehingga mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik orang yang telah menyerap semua kekuatan petir. Xueyan tak kuasa menahan malu saat mendengar gelombang kutukan marah itu. Tanpa sadar ia mengusap hidungnya. Beihua dan Xiao Yixuan di sampingnya tertawa. Mereka sudah mendengar tentang masalah ini dari Xueyan, tetapi mereka tetap tak kuasa menahan tawa saat melihatnya sekarang. Itu bukan aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Utara akan menyerap semua energi petir. Jika mereka ingin mencabik-cabik seseorang, itu pasti Raja Utara. Benar sekali. Di mana Lian Er? Gadis itu berlari cukup cepat, tetapi dia tidak tahu harus menunggu kita. Baru ketika mereka menoleh, mereka bertiga menyadari bahwa Lian Er yang berjalan di depan mereka telah menghilang tanpa diketahui. Ketika Xueyan menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari, dia tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Xiao Yixuan dan Beihua di sampingnya juga bertukar pandang. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka bertiga menghilang dari tempat itu. Hehehe, gadis ini rupanya cantik juga.
Aku penasaran, dia berasal dari klan mana sampai rela membiarkannya keluar. Di jalan, tepat di depan Lian saat ini, seorang pemuda kurus dengan wajah pucat sedang menatap Lian dengan ekspresi jahat. Dua orang lainnya menghalangi gadis itu dari belakang. Ketiga bersaudara itu datang ke kota liar kuno kali ini untuk kolam petir Void. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berakhir dengan tangan kosong setelah masuk? Tepat saat mereka merasa frustasi, Lian secara tidak sengaja menabrak mereka. Hahaha, aku marah sekali. Aku baru saja berpikir di mana harus memadamkan api. Tetapi aku tidak menyangka kau akan menabrakku. Karena kau sudah di sini, mengapa kau tidak bersenang-senang denganku? Di belakangnya, seorang pemuda berwajah pucat tertawa cabul. Lidahnya yang merah menjilat bibirnya, dan dia segera meraih lengan ramping Lian. Pada saat ini, kelompok Shoyan telah muncul di belakang ketiga orang ini. Ekspresi mereka acuh tak acuh. Tepat saat mereka hendak campur tangan, Lian yang dikelilingi oleh ketiga orang ini dan yang wajahnya yang cantik mengandung ekspresi ketakutan, tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, ketika tangan pemuda itu didorong ke belakang, pilar energi berwarna ungu juga keluar. Segera setelah itu, pilar itu dengan keras menghantam dada pemuda di belakangnya. Ekspresi Shoyan sedikit berubah di belakangnya. Tubuhnya bergeser dan tubuh pemuda itu terlempar dengan keras oleh kekuatan itu. Dalam sekejap mata, dia telah terluka parah. Shoyan dan dua orang lainnya tanpa sadar merasa sedikit tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka awalnya ingin melindungi gadis ini, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa tiga orang yang ingin menyakitinya hanyalah tiga dodi biasa. Namun, Lian saat ini telah mencapai alam transformasi asal. Dengan kekuatan seperti itu, tentu saja tidak perlu baginya untuk takut pada para ahli yang disebut ini. Ketiganya tak kuasa menahan diri untuk saling menatap saat memikirkan hal ini. Tak lama kemudian, mereka tersenyum kecewa. Hahaha, ayo pergi, ayo kembali ke lembah api berkobar. Ketiganya mengabaikan kedua pemuda yang tercengang itu. Dokter peri kecil maju dan meraih tangan Lian. Kelompok itu perlahan-lahan berjalan semakin jauh. Setelah kelompok beranggotakan 4 orang kembali ke wilayah selatan, mereka tidak berhenti sama sekali saat mereka dengan cepat menuju ke selatan. Dalam beberapa hari, mereka berempat telah kembali ke lembah api berkobar. Ketika leluhur Ventian mendengar bahwa Shoyan telah mendirikan faksi sendiri di wilayah barat, mereka juga menyatakan dukungannya. Dia bahkan dengan jelas menyatakan bahwa begitu gerbang Shao berkembang ke wilayah selatan di masa depan, lembah api berkobar akan menjadi perlindungan terbesar gerbang Shao di wilayah selatan. Di luar aula besar lembah api berkobar, kelompok 4 orang Shoyan menangkupkan tangan mereka ke arah leluhur Ventian dan tetua pertama Li Changsu di depan mereka. Para senior, kita akan bertemu lagi di masa mendatang. Jaga diri kalian, ucap Shoyan. Hati-hati, hati-hati di jalan. Begitu sampai di wilayah tengah, ingatlah untuk bersikap rendah hati. Orang-orang di sana tidak bisa dibandingkan dengan wilayah selatan. Kelompok Shoyan mengangguk dengan berat. Seketika mereka berempat berbalik dan pergi. Namun tepat saat kelompok Shoyan tiba di luar pegunungan lembah api berkobar berada, sosok yang dikenalnya tiba-tiba terbang dari kejauhan. Sekilas, orang yang datang adalah Li Bingrui. Wanita ini awalnya menerima berita dari hutan mapel api di wilayah selatan pada hari gerbang Shao didirikan dan telah kembali dengan cepat. Shoyan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan lagi berinteraksi dengan wanita ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan bergegas kembali saat ini. Mengenai hal ini, Shoyan hanya bisa bersikap tak berdaya. Di sisi lain, ketika Lian melihat Li Bingrui, wajahnya yang cantik jelita segera menampakkan senyum gembira. Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum. Seketika, tatapan Li Bingrui dengan cepat mendarat di tubuh Shoyan saat dia berkata perlahan, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku pasti akan membunuhmu sendiri. Karena itu, jangan berpikir kau bisa lolos dariku dengan mudah." Shoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sampingnya. Segera dia berbicara dengan lemah. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju ufuk timur. "Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi," ucap Shoyan. 4 sosok mengikuti dari belakang. Kali ini mereka menuju ke timur. Tujuan mereka adalah wilayah timur tanah paling selatan yang berada di bawah yurisdiksi Pavilion Union. Pada saat yang sama, ada formasi transmisi yang mengarah ke wilayah tengah. Hati Shoyan dipenuhi keraguan saat dia melihat ke langit timur yang jauh. Wilayah tengah adalah wilayah paling makmur di benua Yuanwu. Di sanalah banyak ahli berkumpul. Xiaoshuan juga ada di sana. Selain itu, 2 api surgawi lainnya selain Yi Honglian juga seharusnya berada di wilayah tengah. Saat itu, Shoyan telah memperoleh informasi dari Yi Honglian bahwa dia sebenarnya tidak mengetahui identitas dan lokasi pasti dari 2 api surgawi lainnya. Hal ini membuat Shoyan sangat terkejut.
Satu-satunya informasi yang diberikan Yi Honglian kepadanya adalah bahwa dia mungkin dapat menemukan informasi mengenai 2 api surgawi lainnya di wilayah tengah. Saat ini, selain api surgawi, Xiaoshuan, Istana Hantu, Luojin, dan yang lainnya juga berada di wilayah tengah. Bahkan, Sun Er. Semua ini ada hubungannya dengan dirinya. Dia harus pergi ke wilayah tengah. Sekarang, dia akhirnya memulai perjalanan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, kelompok yang terdiri dari 5 orang itu tergesa-gesa. Selama periode ini, selain melewati beberapa kota dengan berjalan kaki, hampir semuanya terbang ke arah timur dengan kecepatan secepat mungkin. Kota Nanlin adalah salah satu dari sedikit kota besar di tanah paling selatan. Selain itu, tidak seperti kota-kota lain, kota Nanlin dikuasai oleh 2 klan. Kedua belah pihak menguasai setengah dari ekonomi kota Nanlin. Meskipun tampak adil, ada banyak sekali pertikaian. Selama bertahun-tahun, kedua klan itu telah bertempur secara terbuka dan diam-diam. Hingga pada saat ini, situasi yang tidak seimbang di kota Nanlin telah sepenuhnya menghilang. Bersamaan dengan itu, salah satu klan besar di kota Nanlin juga telah menghilang. Pada akhirnya, pertikaian antara kedua klan berakhir dengan satu pihak menang. Pemenangnya menjadi raja, dan kendali kota Nanlin jatuh ke tangan pihak yang menang. Baru-baru ini, klan Futu yang menguasai kota Nanlin mengadakan perjamuan besar. Di satu sisi, itu untuk merayakan kendali penuh mereka atas kota Nanlin. Di satu sisi lain, itu untuk merayakan ulang tahun leluhur mereka. Perjamuan ini bisa dikatakan sebagai acara terbesar di kota Nanlin selama bertahun-tahun. Banyak ahli dari kota-kota sekitar datang untuk merayakan ulang tahun. Untuk perjamuan ini, ada lebih dari 10 raja asal dari berbagai tempat. Ini karena leluhur klan Futu adalah seorang ahli super yang telah mencapai alam kaisar asal. Namanya adalah Futu Hao. Di jalan, kelompok Shoyan awalnya berjalan menuju kota Nanlin tanpa rasa khawatir. Namun, ketika mereka melewati sebuah rumah besar, kata-kata yang terpancar dari kerumunan di pintu masuk menyebabkan langkah kaki Shoyan berhenti. Bahkan beberapa orang di sampingnya juga ikut berhenti. Wajah mereka dipenuhi keraguan saat mereka menatap Shoyan di depan mereka. "Ada apa? Apakah kamu kenal Futu Hao ini?" Beihua mengangkat alisnya. Ia yakin bahwa ini merupakan pertama kalinya dia dan Shoyan datang ke sini. "Aku tidak mengenalnya, tetapi aku pernah mendengar nama ini." Dan Shoyan mengerutkan kening dan segera mengingat masa lalu. Ketika pertama kali tiba di benua Yuanwu dan memperoleh kuali Luotian, dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Futu Hao adalah penyebab kehancuran kuali Luotian. Dia juga merupakan pelaku utama yang telah membunuh pemilik kuali Luotian sebelumnya. "Zhou Tong, aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang membunuhmu saat itu." Setelah mengingatnya dengan seksama, Shoyan teringat bahwa ketika ia pertama kali memperoleh kuali Luotian, roh yang tersisa di dalam kuali itu memintanya untuk membunuh Futu Hao. Awalnya, ia ingin bersumpah pada sumpah hukuman kilat, tetapi karena kemunculan Guyo, ia melewatkan langkah itu. Namun, Shoyan adalah orang yang menghargai janjinya. Karena Zhuo Tong telah menyerahkan kuali Luotian kepadanya, ia tentu saja harus memenuhi janjinya untuk membunuh Futu Hao. Shoyan ragu sejenak dalam hatinya, sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia jelas mendengar di jalan bahwa masih ada 2 hari lagi sampai ulang tahun Futu Hao. Karena pihak lain sedang merayakan ulang tahunnya, Shoyan harus memberinya sedikit muka. Bahkan jika dia ingin membunuh seseorang, dia harus menunggu sampai ulang tahunnya berakhir. "Mari kita cari tempat untuk beristirahat di kota. Kita sudah terburu-buru akhir-akhir ini, dan semua orang sudah sangat lelah. Kita akan melanjutkan perjalanan dalam 3 hari. Dokter peri kecil dan Beihua tentu tahu apa yang direncanakan Shoyan setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berniat menghentikannya. Lagi pula, Shoyan bahkan telah membunuh seorang ahli tingkat leluhur asal. Jika itu hanya kaisar asal biasa, mereka tentu tidak perlu khawatir. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benak Shoyan. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya yang agung, dan dengan hati-hati menyelidiki di dalam rumah klan Futu. Tak lama kemudian, aura yang dalam dan kuat muncul dalam jangkauan penyelidikan Shoyan. "Oh, kaisar asal bintang 8. Shoyan segera memastikan identitas orang itu ketika dia merasakan auranya. Pada saat yang sama, hatinya terguncang oleh kultivasi orang tua itu. Sebuah suara tua yang agak serak terdengar. "Bolehkah aku tahu siapa temanmu ini? Kalau kau penasaran, kenapa kau tidak menemuiku langsung? Kenapa kau harus menggunakan cara licik seperti itu?" Shoyan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Hehehe, konon leluhur klan Futu. Ada seorang ahli di level kaisar asal. Aku hanya penasaran." Mendengar suara yang jelas itu, Futu Hao tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dari suaranya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain itu hanyalah seorang pemuda. Pada saat yang sama,
dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemuda misterius itu juga memiliki kultivasi tingkat kaisar asal. Seorang pemuda dengan kultivasi tingkat kaisar asal, orang seperti ini tidak dapat dibina dengan keadaan biasa. Bolehkah aku tahu siapa kamu dan mengapa kamu datang ke kota Nalinku? Namaku Shoyen. Aku datang ke sini dengan tergesa-gesa dan hanya ingin beristirahat. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Mendengar perkataan Shoyen, hati Futuhao langsung bergetar dan dia buru-buru berkata, Shoyen, bolehkah aku bertanya, apakah kamu adalah Shoyen yang berpartisipasi dalam pertempuran 3 sekte di selatan ekstrim? Ya, benar. Shoyen tersenyum tipis. Pada saat ini, hati Futuhao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah mengguncang seluruh wilayah selatan akan tiba-tiba muncul di sini. Namun, wajah tua Futuhao dengan cepat menumpuk dengan senyuman dan dia buru-buru berkata, kalau begitu, aku ingin tahu apakah Tuan Shoyen bisa datang ke rumahku untuk mengobrol. Sejujurnya, lelaki tua ini sangat terkesan dengan pertarungan Tuan Shoyen. Dengan kekuatanmu sendiri, kau mengguncang para master sekte dari 2 sekte. Lelaki tua ini malu dengan ketidakmampuannya. Mendengar ini, hati Shoyen langsung tergerak. Dia tersenyum dan berkata, Tuan tua, kamu menyanjungku. Karena Tuan tua secara pribadi mengundangku, dan pesta ulang tahun sudah dekat, maka aku tidak akan bersikap sopan. Ucap Shoyen. Hahaha, bagus. Merupakan kehormatan bagi orang tua ini untuk mengundang Tuan Shoyen ke rumahku. Aku akan memberitahu anggota klanku dan mempersilahkan mereka menerimamu. Shoyen menjawab, ya, terima kasih atas bantuanmu. Shoyen tersenyum tipis. Kilatan melintas di matanya. Kemungkinan besar, Futuhao ini tidak akan pernah membayangkan bahwa tamu terhormat di matanya ini benar-benar datang untuk kehidupan lamanya. Setelah itu, Shoyen membawa dokter peri kecil dan yang lainnya kembali ke pintu masuk keluarga Futu. Benar saja, sudah ada seorang pria parubaya yang memimpin beberapa pria tua untuk menunggu dengan hormat. Matanya terus-menerus mengamati kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ketika Shoyen dan yang lainnya maju ke depan, tatapan pria parubaya itu juga tertuju pada Shoyen. Leluhurmu mengundangku ke sini. Kata-kata yang keluar dari mulut Shoyen menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir langsung berubah. Banyak tatapan juga dengan cepat mendarat di tubuh Shoyen seperti lampu sorot. Segera setelah itu, tatapan itu menjadi aneh. Bahkan ada beberapa ekspresi mengejek yang terungkap. Anak ini pasti gila. Bahkan jika dia ingin masuk ke klan Futu, dia seharusnya tidak mengajukan alasan konyol seperti itu. Terlebih lagi, orang yang berdiri di hadapannya adalah patriark klan Futu. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Kejutan sebelumnya berubah menjadi ejekan dalam sekejap mata. Status seperti apa yang dimiliki leluhur keluarga Futu? Biasanya, sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Bahkan beberapa anggota klan tidak pernah melihat wajahnya. Pemuda berjubah hitam di depan mereka benar-benar berani mengatakan bahwa Futuhao telah mengundangnya. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, saat semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, pria parubaya itu, kepala klan Futu, dengan cepat memperlihatkan ekspresi hormat di wajahnya yang awalnya ragu. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Shoyen sembari berkata, Tuan muda Shoyen, aku telah menunggumu. Aku adalah kepala klan Futu, Futusang. Leluhurku yang memintamu untuk menunggumu di sini. Tuan, silakan. Setelah mengatakan itu, Futusang buru-buru memberi isyarat agar mereka masuk. Shoyen tersenyum. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari kerumunan di sekitarnya, ia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke dalam rumah besar klan Futu. Setelah beberapa saat, Shoyen dan yang lainnya melihat Futuhao. Tubuhnya yang kurus terbungkus jubah rami. Jari-jarinya seperti ruas bambu kuning dan dia memegang tongkat jalan. Tubuhnya bungkuk seperti monster dan matanya yang cekung seperti cangkang kosong. Cahaya redup yang keluar dari matanya membuat orang bergidik. Suara nafas serak dari mulutnya dan hidungnya bahkan lebih aneh. Shoyen tahu bahwa orang ini adalah monster tua di level kaisar asal. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira dia adalah sepotong kayu busuk yang akan mati. Namun, di balik tubuh itu, tersimpan kekuatan yang amat menakutkan. Melihat lelaki tua yang seperti mayat kering itu, Lian Er yang berada di belakang Li Bingrui tidak dapat menahan diri untuk mundur. Hanya Shoyen yang tahu bahwa lelaki tua ini adalah karakter dari 1000 tahun yang lalu. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan seorang kaisar asal. Hehehe, reputasi Tuan Shoyen bagaikan guntur di telinga orang tua ini. Suara serak itu terdengar sekali lagi. Futuhao melangkah maju. Dia perlahan mengangguk ke arah Shoyen. Itu hanya rumor dari dunia luar. Tidak perlu dipercaya, ucap Shoyen. Hehehe, Tuan Shoyen benar-benar rendah hati.
Sambil tertawa, tatapan lelaki tua itu tertuju pada Baihua dan yang lainnya di belakangnya. Melihat sekelompok pemuda di depannya, keterkejutan langsung terpancar di mata lelaki tua itu. Meskipun para pemuda di depannya tampak biasa saja, kultivasi mereka jauh melampaui kultivator biasa. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa kultivasi Lian Er adalah yang terendah di antara mereka. Tetapi dia juga yang termuda. Bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah melihat ahli transformasi asal yang begitu muda sebelumnya. Sulit untuk membayangkan bahwa jika gadis ini bergabung dengan sekte di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang yang akan menjadi fokus pembinaan sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan aura khusus dari tubuh Lian Er. Adapun yang lainnya, kultivasi mereka secara alami tidak kalah sedikit pun. Kelompok orang ini dapat disebut sebagai putra surga yang sombong di antara generasi muda. Hehehe, Tuan Shoyan bukan hanya seekor naga di antara manusia, bahkan teman-temanmu pun luar biasa. Lelaki tua itu tersenyum sambil perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke orang-orang di hadapannya. Pada akhirnya, pandangannya berhenti pada Lian Er. Cahaya samar melintas di kedalaman matanya yang cekung. Setelah mengobrol sebentar, Futu Hao mengundang sekelompok orang ini untuk tinggal di kediaman klannya. Shoyan memiliki sesuatu dalam hatinya, dan tentu saja tidak akan menolak undangan tersebut. Futu Hao menatap beberapa dari mereka saat mereka pergi. Ketika tatapannya tertuju pada Lian Er, cahaya di dalam matanya langsung melonjak. Tubuh racun yang menyedihkan. Hehehe. Ku dengar sekte bencana penyeberangan di wilayah tengah pernah kehilangan gadis suci mereka. Jika gadis suci itu adalah dia, maka ada harapan bagiku untuk menerobos ke alam leluhur asal. Hehehe. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.